Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses buat teman-teman Bang Muslim semuanya dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba berbagi sebuah video lagi tentang proses budidaya padi MR297 yang sangat terkenal, tonase hasilnya tinggi, perawatannya mudah, tahan HPT, tahan banyak air, tahan kekeringan, dan tentunya tahan banting di Kabupaten Aceh Tamiang. Agar teman-teman nanti tidak terjadi gagal paham nantinya, mari kita ikuti saja proses budidayanya sebagai berikut ini. Tahap 1 adalah proses pemilihan benih yang berkualitas. Tahap 2 adalah proses pengecambahan benih. Tahap 3 adalah proses penyemaian benih. Tahap 4 adalah proses pengendalian HPT benih. Tahap 5 adalah proses penyiapan lahan. Tahap 6 adalah proses pembasmian keomas. Tahap 7 adalah pencabutan dan penanaman bibit. Tahap 8 adalah proses pemupukan pertama di usia 10-15 HST. Tahap 9 adalah proses pengendalian HPT setelah pemupukan yang pertama tadi. Dan ini adalah hasilnya. Tahap 10 adalah pemupukan yang kedua di usia 25-30 HST. Tahap 11 adalah proses pengendalian HPT setelah pemupukan yang kedua tadi, dan ini adalah hasil dari semuanya. Oke, ini adalah kenampakan padi MR297 di usia 65 HST, di mana padi ini baru mulai bunting atau disebut dengan hamil bunga, di mana ada satu-satu juga yang sudah mulai keluar duluan malainya ya, mulai mekar duluan. Ini termasuk lambat ya keadaan ini ya, karena padi ini memang berumur panjang dan baru dapat dipanen atau finish di usia minimal 120 HST. Jika dihitung jumlah anakannya sekitar 15-25 batang per rumpun, berpotensi produktif sekitar 95% ya. Jadi buat apa anakannya banyak tapi tidak produktif? Tapi padi ini 95% anakannya insya Allah akan produktif. Nah, ini adalah kenampakan usia 75 HST, di mana bulir padi MR297 sudah mulai merata mekar bunganya ya. Untuk selanjutnya mereka akan melakukan proses pengisian bulir berupa santan-santan padi ya. Warna bulir padi MR297 ini memang sangat kontras dengan warna hijau muda yang merupakan ciri khas dari padi MR ini ya. Sehingga dari kejauhan warnanya tampak seperti stabilo ya. Dan ini adalah kenampakan 85 HST, di mana padi MR297 ini baru saja mulai berisi santan mengisi bulirnya, sehingga terlihat malainya juga pun baru mulai menunduk. Di usia segini padi ini masih hijau, mencirikan memang padi ini adalah padi yang berumur sangat panjang. Dan di saat malainya menunduk seperti ini, padi ini memang terlihat sangat sudung ya teman-teman ya. Bisa dilihat yaitu buahnya ini berada jauh di bawah daun bendera, sehingga terlihat dari jauh ini seperti padi impari 42 ya. Usia 100 HST padi MR297 ini baru saja mulai menguning sekitar 60% bulirnya. Tanda bulirnya ini sudah sedikit mengeras dan sudah sedikit matang ya. Jadi sekitar 60-70% sudah mulai menguning. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Dan jika diukur dari akar sampai pangkal malai, padi ini termasuk padi pendek, yaitu hanya mencapai 80-95 cm saja. Ini pangkal malai ya teman-teman ya, bukan daun bendera. Sehingga termasuk padi yang toleran akan angin kencang ya, atau angin hujan. Bulir padi ini berukuran kecil ya, sayangnya seperti padi CLT, impari 42 atau impari 43. Jadi bobot malainya terbilang tidak terlalu berat atau kategori sedang, seperti yang terlihat ya. Namun karena kulit buahnya yang tipis, bersih dari hama penyakit, dan isi dari bulirnya yang padat, membuat panen padi ini biasanya bobotnya selalu berada di atas 250 kg per satu rantai. Sesuai dengan deskripsinya, ini adalah keadaan di usia 100 HST, di mana padi ini sudah mulai matang dan sudah 90% sampai 100% menguning ya.
Tanda bulir-bulirnya sudah mengeras dan bagus menjadi beras karena sudah mengeras ya. Seperti yang terlihat, walaupun batangnya berukuran sedang, tidak terlalu besar, namun kaku dan keras. Namun juga pendek ya, tingginya pendek, sehingga sangat toleran akan terjadi hujan dan angin kencang atau kita sebut sebagai anti roboh. Dan ini memang sangat-sangat kita impikan padi yang seperti ini. Keunggulan utama yang terlihat dari kasat mata kami terhadap padi ini adalah jumlah anakannya yang lumayan banyak atau kategori sedang ke atas, sangat tahan HPT, makanya bisa dilihat ini sangat bersih sekali padinya. Tahan kekeringan atau banyak air, jadi walaupun hujan tinggi intensitasnya atau sangat kering, padi ini tetap berproduksi bagus. Produktivitasnya tinggi dan butuh sedikit pupuk, tidak perlu banyak-banyak. Berasnya termasuk pulen ya, sedang. Dan yang paling sangat penting ini adalah tahan rebah. Sedangkan kekurangannya hampir tidak ada ya, hanya saja satu saja kekurangannya, yaitu umur panennya yang sangat lama, yaitu sekitar 120 HST, atau bisa dikatakan padi umur 4 bulanan baru bisa dipanen. Jadi banyak yang tidak sabar ya, ingin segera mencairkan uangnya, tapi karena umurnya panjang jadinya lama. Sehingga kami sangat merekomendasikan buat teman-teman yang ingin menanam duluan di sawah atau sawahnya berada di tengah, ingin tanam duluan, jadi bisa sabar menunggu padi ini mendapat jalan panen, maka boleh untuk menanam padi ini sebagai pilihannya. Oke, dan ini akhirnya di usia 120 HST atau pas 4 bulan, padi MR297 ini pun kami panen saat bulirnya sedang matang optimal dan berat bulirnya masih dalam keadaan maksimal, sehingga mampu memberikan hasil 285 sampai 290 kg rantai atau sekitar 7,5 sampai 8 ton per hektar. Wow, sangat lumayan sekali ya. Dan begitulah teman-teman proses budidaya padi MR297 yang terkenal tonasenya tinggi, perawatan mudah, tahan APT, tahan air dan kekeringan, dan tahan banting. Jika teman-teman tidak mau ketinggalan video kami selanjutnya, silahkan klik saja tombol subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, kami ucapkan ribuan terima kasih. Jika ada yang mau ditambahkan dan ditanyakan, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol like, dan boleh juga untuk membagikannya atau share. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, goodbye dan bye-bye.